Jadi nanti kalau teman-teman punya usaha gitu ya, memulai di antara belantara yang sudah rame orang, Itu harus punya eh sesuatu yang berbeda. sesuatu yang bold gitu kan. Apa nih Ya, yang beda? branding itu kita ya salah satu identity ya. Mm-mm, Identity mm-mm. diri kita gimana kita mau nge-branding produk kita atau brand kita itu pengen dikenal seperti apa. Tiba-tiba dulu tuku bikin es kopi susu tetangga yang harganya belasan ribu gitu, yang tadinya ngopi itu mungkin di level 30.000 sampai 50.000, tiba-tiba dia jual setengah harga, rasanya standar. Mm-mm. Mereka bikin standarisasi rasa dengan beansnya yang bijinya yang itu aja, creamernya yang itu aja, gulanya yang spesifik yang itu. Jadi minumnya itu ya itu rasanya tuh standar gitu. Sama gitu. Dan waktu itu memang Tuku nggak buka toko banyak-banyak ya, cuman awalnya mungkin di Cepete aja udah. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Cekrek, Mm, cekrek. mm, mm, mm. Ngantuk nih, Mak. Assalamualaikum dulu. Ngantuk dulu. Kopi dulu. Kalau udah buka baru assalamualaikum. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ngantuk dia lupa. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi ini kayak wabarakatuh. rekaman paling nyaman, karena nyender empuk di sofa. Boleh selonjoran nggak? Boleh rebahan nggak? Pengennya sambil rebahan sih. Kopi mas. Iya, emang kita tuh mau ngomongin dari kemarin tuh, pengen ngomongin branding sebenarnya. Ngomongin branding tapi nggak bersemangat. Branding itu harus semangat Oh ya gitu, harusnya teman-teman. branding. Harus semangat. Tapi karena aku lagi butuh kopi. Nah kopi juga seru tuh. Iya. Banyak banget kan yang namanya macam-macam kopi. Kalau mau Upit kan di rumah suamiku pasti ngopi ya. Apa tuh? Kopi hitam. Dan dia bolak-balik adalah satu brand yang pasti teman-teman tahu semua. Ini Baygon. Bukan? Kapal api. Kapal. Itu kan Iya, kuat iya. kan? Iya. Coba dari semua Starling pasti pakai. Nah, tapi ada lagi kalau di Jakarta yang lagi hype tuh apa? Tuku. Iya. Kalau aku sih Ayo emang, Tuku. aku sih selama ini kalau ngopi cuma Tuku doang. Oh, nggak pernah minum. Jarang dikasih Tuku. Tuku beli. Iya. Iya, Cuman jadi beliin kan aja kalau beliin. kalau apa namanya, entah kenapa ya, maksudnya dari dulu kalau pertama kali kenal kopi yang kopi susu gitu, kan emang dulu tahun berapa ya, kayak kalau nggak salah 2017 2016 kayaknya ya, di Cepete gitu kan. Mulainya dari sana, di sini kebetulan kantor kita nih, studio kita ada di Antasari, nggak jauh juga dari pusatnya Kopi Tuku. Dan dulu kan sempet happening banget ya, gara-gara seingatku Pak Jokowi pernah kesana ya, tahun berapa ya, 2017 ya. Habis itu happening banget karena aku 2016 Ayo sampai, kita pesen Tuku deh. boleh sambil Tuku. Tuku kalau mau Aku mau placement pesen Tuku ya. ya bagus. Sambil aku cerita sedikit nih. Jadi ceritanya waktu aku 2016 sampai 2018 tuh aku bisnis training kopi, Mak. Oh, barista. Pelatihan barista, entah Ah. manual brew, entah pakai mesin espresso, ada roasting juga, pelatihan roasting dan lain sebagainya. Nah, di era-era itu, era-era pertama kali orang-orang awam mengenal kopi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kan dulu orang ngopi ya saset ya, atau levelnya udah langsung yang atas, misalnya dulu kopi-kopi yang entah artisan, entah Starbucks lah misalnya, yang memang harganya di atas banget. Nah, dulu wave atau gelombang viralnya kopi-kopi itu diawali sama Kopi Tuku sih menurutku ya. Coba mungkin kalau teman-teman pecinta kopi di Jakarta atau di kota-kota besar, kayaknya wave-nya memang diawali sama Tuku. Habis itu ada kopi-kopi yang lain ya, entah Kenangan Ya. dan lain-lain sebagainya. Ada lagi sekarang yang lagi pakai sepeda tuh. Banyak Oh, Kopi banget pinggir Jago, jalan. Kopi Jago. Kopi Jago. Ada kopi-kopi yang Itu udah yang mulai. beda sebetulnya di metode penjualannya. Nah, Dia ngedeketin ke pelanggan. Tapi sebentar aja ternyata Kopi Jago juga cepet. ya. Jadi aku sih ngeliat kalau ini kan
kaitannya sama branding ya, Mak ya. Kita mau Hmm. ngomongin branding. Bahkan sekarang Kopi Tuku tuh kalau kemarin lihat postingan di Instagram tuh salah satu kopi yang memang peringkatnya nomor berdasarkan survei netizen ya. Hmm. Bener gak sih guys? Kalau netizen bilang tuh Kopi Tuku tuh nomor 1 gitu ya. Maksudnya orang nyari gitu. Ya, kita tanya netizen. Coba kalian ya mungkin ada di Jakarta dan kota-kota besar, kopi yang kalian biasa minum apa sih? Nah Tapi ini tolong Tuku itu Mm-mm. selain brandnya udah kuat ya, padahal dia tuh simple banget ya. Kalau Mm-mm. dari segi desainnya juga dia kayak simple, cuman Tuku doang. Terus di penyebutan juga dia mudah gitu, cuman Tuku, dua suku kata ya. Mm-mm. Walaupun tadi sempat di-spillin apa Mas Dika, Tuku Tugas tugas kuliah. kuliah katanya, tugas kuliah. Jadi apa ya? Ternyata branding itu juga harus dipertimbangkan. Ya, Teman kita yang branding itu siapa? branding. Ada kan teman waktu ke Sumba, Mas Pras. Mas Pras. Oke. Expertnya di branding tuh. Jadi kalau aku ngeliat gini, misalnya nih, memang kalau kita ngelihat dari wave-nya tadi, Tuku mengawali. Ya namanya pionir ya tetap aja punya privilege ya, punya. Jadi nanti kalau teman-teman punya usaha gitu ya, memulai di antara belantara yang sudah rame orang, Harus punya eh, sesuatu yang berbeda. sesuatu yang bold gitu kan. Apa nih Iya. yang beda? Sesimpel gini aja, misalnya di studio ini hampir semuanya pakai hitam sama putih gitu ya. Maupit pakai hitam. Nih ada Bapak produser dan Mbak produser dan Mas operator dan semuanya di sini pakai hitam sama putih. Itu kan biasa ya. Maksudnya warna yang umum. Supaya nongol gimana? Ya Kasih warna pink. pakai baju merah gitu. Oh, jadi ini lagi proses branding Iya, ceritanya. ceritanya gitu. Supaya Oh. kelihatan. Jadi kan sebenarnya branding itu kan prinsipnya gitu ya, Mak. Di tengah orang-orang yang sama, di tengah orang-orang atau di tengah kawanan produk yang serupa, harus menciptakan sesuatu yang baru. Nah, waktu itu yang dilakukan sama Kopi Tuku itu adalah bikin es kopi susu tetangga namanya, yang lagi waktu awal-awal belum banyak yang buat. Sebenarnya udah ada kan kayak cappuccino, latte dan lain-lain sebagainya, itu udah standar banget lah, kayak semua coffee shop jual itu ya. Walaupun dengan ada fusion yang lain. Tapi ketika tiba-tiba dulu Tuku bikin es kopi susu tetangga yang harganya belasan ribu gitu, yang tadinya ngopi itu mungkin di level 30.000 sampai 50.000, tiba-tiba dia jual setengah harga, rasanya standar. Mereka bikin standarisasi rasa dengan beansnya yang bijinya yang itu aja, creamernya yang itu aja, gulanya yang spesifik yang itu. Jadi minumnya itu ya itu rasanya tuh standar gitu. Sama gitu. Dan waktu itu memang Tuku nggak buka toko banyak-banyak ya, cuman awalnya mungkin di Cepete aja udah. Terus habis itu baru buka store-store lain yang nggak secepat teman-teman yang lain ya. Misalnya teman-teman startup kayak Kenangan, Tomorrow, Janji Jiwa, yang tiba-tiba banyak banget. Tomorrow apa Tomorrow sih? Tomorrow. Salah ya, salah nyebut, mohon maaf. Jadi Kopi Tuku ini punya positioning yang eksklusif lah waktu itu menurutku ya, dari kacamata branding. Rasanya standar, ya gitu-gitu aja, jadi nggak banyak berubah karena volumenya juga nggak banyak. Mungkin baru sekarang aku ngerasain kemarin minum es kopi susunya Tuku agak berubah rasanya karena sekarang udah banyak store, gulanya agak berubah, itu udah langsung keciri beda gitu. Cuman sebagai pioneer, mereka sebagai pendahulu, itu mereka berhasil bikin itu. Bahkan sekarang ada beberapa metode marketing, brandingnya Tuku yang untungnya branding tuh apa sih Mas? Justru membuat berbeda, Mak. Biar beda. Dan kenapa Mister mau berbeda? Kok aku mau berbeda? Iya tuh. Aku iya. Semuanya hitam terus Mister merah sendiri. Tentu saja kan kalau tujuannya biar bisa buat dibeli. Oh iya, Bisa biar kelihatan. biar kelihatan. Minimal buat kelihatan. naikin Naikin awareness. awareness. Ada yang misalnya kayak sekarang yang dilakukan sama Tuku misalnya, dia beli slot nama MRT.
Oh iya, di namanya mana? MRT Cipete Tuku ya. Wow. Jadi ada tambahan Tuku kan kalau di Istora, apa Iya, Mandiri Istora ya. Mandiri, terus ada Ada apa lagi? Astra, Astra, eh, terus apa lagi BNI ya, Grab, Grab Fatmawati, Grab Grab Lebak Fatmawati, Bulus, Indomaret, Indomaret Lebak Indomaret. Bulus Nah gitu. sekarang Tuku ini juga bikin membeli slot nama ya Itu istilahnya. investasi nggak yang murah loh, Nggak murah. Kalau nggak beli salah 5 ini. miliar ya Mas ya. Setahun atau bertahun-tahun? Nggak tahu ya. Ya ternyata Nggak branding di-disclose itu ya. sangat penting ya. Karena kalau yang aku lihat mungkin Kopi Tuku tadi karena berawal dari Cipete ya. Awalnya store awal di sana, MRT di sana, pas ada pintu gate MRT dia beli itu untuk ya paling nggak tahu bahwa sejarahnya Tuku itu ada di situ. Mungkin menurutku gitu ya. Nanti kita tanya aja. Nanti kita tanya aja karena Mak Upit katanya kenal sama Mas Tio ya. Kenal, Mas Tio, kemarin kesini kan? Mas Tio Ada. yang punya Tuku katanya. Nah, Mana Mas Tio? Mana Mas Tio? Tio yang berbeda. Tio yang berbeda. Tapi ini benar-benar Tio Mak Upit kenal katanya. Kata siapa? Tadi barusan bilang. Itu barusan. Oh barusan. Tapi ya gitu ya. Kalau kita ngomongin branding, mungkin Mengagumi. mengagumi apa nih? Ya nggak jadi. Oh nggak jadi. Jadi kalau ngomongin branding itu kan sebenarnya memang untuk tampil berbeda dan punya ciri khas sendiri. Kalau mau Upit memandang branding itu seperti apa sih? Kalau menurut Mak Upit branding itu kita ya salah satu identity ya. Identity diri kita gimana kita mau nge-branding produk kita atau brand kita itu pengen dikenal seperti apa. Yeah. Kayak Mak Upit kan punya brand namanya Herbor.id. Namanya Herbor.id itu panjangan sebetulnya, kepanjangan dari Herbal Organik Indonesia. Karena memang bisnisnya lain bisnisnya adalah di awalnya memang di produk-produk yang herbal, yang jahe-jahe, dan itu adalah salah satu kenapa ada Indonesianya karena memang itu bahan-bahannya asli Indonesia dan punya goals pengen itu bisa masuk go global. Nah terus dari nama itu pengen di branding seperti apa, bagaimana orang-orang mengenal Herbor itu. Ada dari faktor mungkin dari mulai color ya, palet warna itu juga salah satu unsur ya, salah satu unsur. Kemudian kalau teman-teman suka lihat yang namanya sepatu ada yang cuman kayak centang doang udah tahu tuh. Apa itu namanya? Kayak Nike logo. Ardila. Nah, Herbor juga punya tuh ada gambar daun. Untuk di kalangan yang masih brandingnya belum terlalu kuat, tapi lagi on proses ya. Bagaimana caranya? Ya kita pasti kencengin ya namanya sosial media. Ya kemudian kita juga pada saat event pameran atau offline atau apapun itu kita bisa memperkenalkan brand kita untuk bisa dikenal oleh publik gitu. Yang lebih gitu sih. Iya, jadi sekali lagi kalau kita mau membuat berbeda kadang-kadang gini ya, karena emang produk ataupun usaha itu kan sekarang hampir semua udah ada ya Mak ya. Mencari inovasi baru atau sesuatu yang sama sekali berbeda rasanya juga sulit sekali ya. Kita paling enggak harus mencari pembeda, tetap harus mencari pembeda supaya apa? Supaya ya usaha kita atau brand kita atau produk kita itu punya hal yang menonjol di antara produk-produk lain. Makanya kan kebanyakan persaingan seperti itu ya. Kalau misalnya tiba-tiba, oh saya punya usaha cilok, terus ya bikin aja cilok yang serupa, ya bisa aja laku. Cuman kan istilahnya apa ya bedanya sama cilok yang lain? Apalagi kalau sudah ada brand-brand yang sudah bercokol duluan gitu. Nah untuk menjadi berbeda dan unik inilah yang tadi ya kita mau dikenal sebagai apa ini perlu sekali kita pikirkan untuk usaha kita. Gitu ya Mak ya? Ya betul. Karena ya kalau kita nggak dikenal sebagai apa-apa ya cuman sekedar orang kebetulan ada juga nggak apa-apa sih. Cuman ya itu ya kita harus bisa jadi kalau kita punya usaha itu jadi istilahnya top of mind lah ya ketika wah saya mau minum ini sesuatu, saya mau minum kopi atau saya mau makan pempek gitu ya. Apalagi kalau teman-teman ke Palembang kan, semua orang mungkin jual empek-empek. Dan emang di sana semua orang makan pempek. Tapi ada tapinya nih. Masing-masing pempek itu ada brand inilah, ada brand candy lah, ada brand inilah. Mereka punya hal yang berbeda.
berbeda tuh gimana? Misalnya dari karakter cukonya misalnya, atau dari karakter ada es kacang tanahnya, atau penyajiannya dan lain sebagainya. Nah itu yang bisa menjadi menurut saya bisa jadi ya pembeda ya, dimana tadi Mak Upit juga udah bilang kalau yang namanya branding itu sebenarnya bagaimana sebuah brand itu mau dikenal. Bisa jadi kemasannya, bisa jadi logonya, bisa jadi produknya, bisa jadi cara jualannya, bisa jadi apa lagi, Mak? Ya bisa jadi service pelayanan Service. ya, itu juga ngebantu apa ya, kayak ngebangun engagementnya gitu Ya, untuk ya, ya. ya banyaklah brand-brand itu dengan caranya untuk menarik hati, sebetulnya menarik hati para pelanggannya, gimana caranya biar brandnya itu dikenal kemudian bisa diterima. Kalau udah diterima pastinya akan di apa ya, kalau dia sudah jatuh hati dia akan balik lagi balik lagi balik lagi. Setelah balik lagi dia juga bisa, karena dia happy atau dia puas dengan brand itu, dia nggak akan perlu dibayar kayak ini, karena suka kita akan merekomendasikan yang lain. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya ke sales. Salesnya pasti akan naik. Jadi itu Oke. tahapannya. Jadi dikenal dulu, habis dikenal kemudian diterima. Kita mau dikenal seperti apa, diterima, dan diterima ngebentuk engage, kemudian layanannya memberikan kepuasan dan lain sebagainya, happy, dia puas, dia akan merekomendasikan dan itu akan jadi customer loyal, dan customer itu akan menjadi marketing dari produk brand itu sendiri. Nah itu pentingnya tuh. Jadi walaupun kita jual produk yang umum, yang wajar, yang ada di mana-mana. Katakanlah teman-teman ada yang jual nasi goreng, bakso. Ini ngomongin bakso deh misalnya. Enggak, ini kita belum di-endorse sama Tuku ya. Jadi kita nggak ngomongin Tuku doang. Mungkin aja nanti ada bakso tertentu. Bakso itu kan banyak ya, Ya, produk yang umum sekali. Tapi orang punya top of mind atau ketika ngomongin bakso, itu kan kayak tiba-tiba muncul bakso Solo Samrat ya, yang ada bakso rusuknya. ya. Ada Eh, bakso afung. kuahnya kotor misalnya, kuahnya keruh yang seru banget ya makannya misalnya. Mahal tapi orang tetap cari. Atau bakso afung yang dengan Bening. tipikal bening. Ada babatnya. Ada jeruknya. Jeruk limaunya lucu gitu, nggak banyak bakso lain pakai. Dan ada Ada satu bakso lagi. gepengnya. Satu Apa lagi. tuh? Afung itu selalu ada di bandara. Nah, kayak gitu kan. Kayak misalnya Itu kan kayak oh iya. murah nggak? Enggak. Mahal. Bisa makan tuh satu orang bisa 70.000 lah untuk makan bakso. Entah itu afung, entah itu samrat, 50.000 lebih lah, 60.000. Tapi orang kan tetap cari. Kenapa? Karena punya ya the power of brandingnya itu. Atau kalau kita ngomongin brandingan bakwan Malang yang 10.000-an di pinggir jalan, itu kan sebenarnya mereka punya standar ya. Iya. Itemnya itu harganya murah gitu. Kebalikan ya, ini kan tadi kan yang paling mahal, tapi orang kan pasti beli. Kenapa? Karena ya mungkin saya lihat kalau yang pinggir jalan tuh bakwan Malang yang bakso standar itu 10.000, 12.000 itu ya standar aja, harganya segitu, rasanya standar. Ya itu kan yang ditanamkan sama si penjualnya supaya customer itu ya merasakan ya itu tadi mengenal betul si brandnya itu. Nah ini jangan sampai kita jualan tuh istilahnya apa ya, kalau saya bilang B aja gitu. Ya diingat enggak, ya kalau ada dibeli, kalau enggak ya lupa. Kalau lupa ya nggak dibeli sama sekali, bisa jadi gitu. Nah ini makanya saya pikir penting banget buat teman-teman memikirkan yang namanya Branding. branding. Udah mulai dipikirin dari sekarang. Betul. Brandnya mau dikenal seperti apa, bagaimana cara untuk mendelivernya, dan yang pasti branding itu sangat penting di era sekarang ya, apalagi dengan era digital itu bisa dengan sangat mudah untuk jadi viral satu brand ya. Dia udah naik, terus begitu ada celah, banyak juga kan kemarin di sosial media juga jalan-jalan yang sudah punya brand ternyata ada minus dan lain sebagainya, akhirnya begitu sesuatu ya langsung berefek lah ke brandnya gitu. Jadi dengan era sekarang ya memang benar-benar harus diatur strateginya seperti apa, dan yang pasti service juga itu juga melekat dengan branding. Biasanya hal-hal yang unik, hal-hal yang berbeda itu bisa mempercepat brand kita itu
lebih cepat naik. Jadi buat teman-teman kira-kira metode apa yang cocok, unik ya, yang pas. yang unik nih buat contoh kasus, bisa teman-teman bagikan juga ketika ngelihat sebuah brand apa, terus keunikannya apa, tolong kirim di kolom komen ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar, wah ini misalnya si brand ini unik karena ini sebagai salah satu brandingannya, dan itu bisa kita pelajarin bersama teman-teman biar usaha kita juga semakin dikenal sama orang banyak, spesifik karena hal tertentu yang membuat si customer kita tuh loyal dan ingat. Jadi itu ya, mungkin mau Upit kita ngobrol agak dari tadi ngomongin tuku, ngomongin bakso, tapi Terus ke sebenarnya bakwan, terus ke bakwan. di lapar. Dan itu dia, kita penting banget untuk ngomongin yang namanya branding. Nanti kalau kita ada poin-poin lagi mungkin kita akan bahas lagi mengenai branding, produk branding, entah personal branding, entah itu brandingan buat brand usaha kita. Jadi jangan lupa terus belajar buat teman-teman supaya kita tetap bisa naik kelas gitu ya Mak ya. Udah gitu. Mau makan bakso. Makan sama bakso kopi. sama Sami. ngopi. Beli tuku. Sambil beli tuku. Beli tuku tuh tuku-tuku gitu ya. Tuku-tuku. Syukur-syukur kalau di endorse. Ih, Ngarep lah, masa ini mejanya kosong, nggak pernah dapat. Kalau teman-teman punya produk mau dipasang di sini boleh DM kita ya. Banyak tahu Iya, nggak sebenarnya yang apa-apa. mau. Udah kita buka aja. ya. Cuman kalau teman-teman mau beneran nih, kalau teman-teman mau dipromoin produknya, DM kita aja. Jadi kita bisa taruh setiap kali kita podcastan karena kita tayang di Instagram, di TikTok. Kemarin kita habis FYP ya TikToknya by the way. Dicek Iya. ya Naik Kelas Indonesia. Di TikTok, terus di YouTube juga, di Spotify, di podcast. Jadi kalau teman-teman sekali lagi mau dipromosiin produknya, kita open. Ya maksudnya placement aja di sini. Barangkali kita bisa cobain dan yang nonton bisa ikut. Kosongin dulu. Kita udah siapin tempatnya. Udah kelihatan ya kamera di situ? Udah belum? Nih mejanya kosong nih. Buat produk teman-teman kalau mau tulisin di sini. Apa produknya, nanti sambil kita ngobrol santai sambil makan. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.